Hai semua, namaku Jonathan Wijaya dari kelas 11 MIPA 2. Di video ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Frozen 2. Film animasi yang bergenre komedi dan petualangan ini tayang di Indonesia pada tanggal 20 November 2019 lalu. Film ini juga diproduksi oleh Walt Disney Animation Studios. Suara tokoh dalam film ini diisi oleh Kristen Bell sebagai Anna, Idina Menzel sebagai Elsa, John Gad sebagai Olaf, Jonathan Groff sebagai Kristoff, Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jason Ritter, Rachel Matthews, Jeremy Sisto, dan Ciaran Hinds. Produser dari film ini adalah Peter Del Falco. Film ini juga disutradarai oleh Jennifer Lee dan Chris Buck. Penulis naskah film ini adalah Chris Buck, Jennifer Lee, Mark E. Smith, Kristen Anderson Lopez, dan Robert Lopez. Film ini merupakan lanjutan dari film Frozen pertama yang tayang pada tanggal 29 November 2013 lalu. Film ini telah memenangkan 2 penghargaan Emmy. Yang pertama untuk Outstanding Achievement for Animated Effects in an Animated Production, dan yang kedua untuk Outstanding Achievement for Voice Acting in an Animated Feature Production, dan sebuah Visual Effects Society Award for Outstanding Effects Simulations in an Animated Feature. Film ini juga mendapatkan sebuah nominasi untuk lagu original terbaik yang berjudul Into the Unknown. Lagu Into the Unknown ini memunculkan suara Aurora yang bernyanyi bersama Elsa. Film ini diawali dengan Raja Eknar yang menceritakan sebuah kisah kepada kedua anaknya yang masih kecil, yaitu Elsa dan Anna. Raja Eknar menceritakan kepada mereka bahwa kakek mereka, Raja Runard, membuat kesepakatan dengan suku tetangga yaitu suku Nothudra, dengan membangun sebuah bendungan di tanah air mereka, yaitu hutan ajaib. Namun pertempuran hebat itu terjadi dan mengakibatkan kematian Raja Runard dan kepala suku Nothudra tersebut. Pertempuran itu membuat marah para roh unsur bumi, api, air, dan udara hutan. Roh-roh itu menghilang dan menciptakan sebuah dinding kabut tebal hingga menyelimuti dan menjebak semua orang di dalam hutan ajaib. Saat itu, Raja Eknar nyaris lolos karena mendapat bantuan dari penyelamat yang tidak ia kenali. 3 tahun setelah penobatan Elsa sebagai Ratu Arendelle, setiap malam ketika Elsa sedang tidur, dia mendengar suara misterius memanggilnya. Dia mengikutinya dan tanpa sadar membangunkan roh-roh unsur yang mengganggu Arendelle. Roh-roh tersebut membuat sebuah bencana kecil yang memaksa semua orang di kerajaan untuk mengungsi keluar. Para troll dan ketuanya Grandpa Bear tiba di Arendelle. Mereka meramalkan bahwa mereka harus memperbaiki keadaan dengan menemukan kebenaran tentang masa lalu pertempuran antara kerajaan dengan suku Nothudra. Mereka pun mulai menuju ke hutan ajaib dengan mengikuti suara misterius itu. Dan ternyata hanya Elsa yang dapat membuka pintu ke hutan ajaib tersebut. Pada saat roh angin menyerang, Elsa menemukan gambaran dari masa lalu tentang ayah mereka. Ternyata ibu mereka adalah seorang Nothudra yang menyelamatkan ayah mereka saat terjadi pertempuran hebat tersebut. Setelah itu, mereka bertemu dengan suku Nothudra dan beberapa pasukan prajurit Arendelle yang masih hidup dan terperangkap berpuluh-puluh tahun di dalam hutan ajaib, dan mereka masih saling bermusuhan. Setelah itu, Elsa dan Anna menciptakan perdamaian antara tentara Arendelle dan suku Nothudra dengan menjelaskan bahwa ibu mereka berasal dari Nothudra dan ayah mereka berasal dari Arendelle. Kemudian Elsa mempelajari bahwa ternyata terdapat roh kelima yang dapat menyatukan manusia dengan keajaiban alam. Di perjalanan mereka ke utara, mereka menemukan sebuah kapal terdampar yang dulunya membawa orang tua mereka serta peta yang menuntun jalan ke Atohalan, sebuah sungai mitos yang dikatakan memiliki penjelasan tentang masa lalu. Sebenarnya Anna dan Olaf ingin membantu Elsa, namun Elsa tahu itu sangat berbahaya bagi mereka. Namun Elsa memutuskan untuk bepergian sendirian dan mengirim Anna dan Olaf dengan perahu es yang dibuat oleh Elsa. Namun Anna dan Olaf justru jatuh ke sungai yang harus melewati para roh bumi raksasa yang sedang tertidur di bantaran sungai yang mereka lalui. Setelah mereka melewati roh-roh bumi raksasa tersebut, tak disangka mereka jatuh ke gua yang gelap. Saat Elsa sudah sampai di tepian pantai, tak ingin menunggu lama, Elsa langsung meluncurkan aksinya menerobos ganasnya ombak. Dicobanya berkali-kali, Elsa tak patah semangat, hingga roh air mencoba untuk menenggelamkannya. Hingga roh air tersebut dapat dijinakan oleh Elsa dan dapat mengantarkan Elsa ke Atohalan. Sesampainya Elsa di Atohalan, Elsa menemukan bahwa suara itu adalah panggilan Iduna atau ibunya saat menyelamatkan ayahnya, dan bahwa kekuatannya adalah hadiah dari keajaiban alam
karena tindakan tanpa pamrih Iduna menyelamatkan Agnar, menjadikannya roh kelima yang menyatukan perbedaan. Elsa juga mengetahui bahwa bendungan itu dibangun untuk menipu suku Northuda dan mengurangi sumber daya mereka, karena Raja Ulna tidak menyukai koneksi dengan sihir. Elsa mengirimkan informasi ini kepada Anna sebelum dibekukan karena ia telah berkelana ke bagian paling berbahaya dari Atohalan. Anna menerima pesan dari Elsa dan menyimpulkan bahwa bendungan tersebut harus dihancurkan. Setelah Elsa dibekukan, Olaf berubah menjadi salju yang berhamburan. Anna menemukan ide untuk membangunkan roh-roh bumi raksasa yang sedang tertidur dengan memikat mereka ke arah bendungan dan menghancurkan oleh batu-batu besar yang dilemparkan oleh para raksasa tersebut. Meskipun terjadi perdebatan antara Anna dan Letnan Matthias. Letnan Matthias mengucapkan jika bendungan itu dihancurkan maka Erendel juga akan hancur karena Erendel berada di hulu sungai tersebut. Namun Anna menjelaskan bahwa bendungan itu harus segera dihancurkan agar perdamaian dapat dipulihkan. Kemudian Elsa mencari keluar dan kembali ke Erendel untuk menghentikan aliran air dari bendungan tersebut. Elsa pun menangkis aliran-aliran tersebut dengan kekuatannya agar tidak menghancurkan Erendel. Ketika dinding kabut menghilang, Elsa pun bersatu kembali dengan Anna dan menghidupkan kembali Olaf. Kemudian Kristoff melamar Anna dan Anna pun menerima lamaran Kristoff. Dan sekarang Anna menjadi Ratu Erendel, sementara Elsa menjadi pelindung hutan ajaib. Elsa pun secara teratur mengunjungi Erendel karena perdamaian dipulihkan ke semua negeri. Menurut saya, kelebihan dari film ini adalah banyaknya karakter-karakter baru yang unik, musik pendukung yang memperkuat alur cerita, misteri yang membuat penonton penasaran karena skenario filmnya sulit ditebak, dan seluruh animasi di film ini sangatlah bagus dan mengagumkan. Kekurangan dari film ini adalah ada satu adegan yang tak sepatutnya ditonton oleh anak-anak di bawah umur, karena film animasi ini ditonton untuk semua usia, sehingga lebih baik adegan tersebut tidak ditampilkan. Namun film ini sangatlah bagus untuk ditonton untuk semua umur, karena di dalamnya terdapat pesan-pesan yang dapat dipelajari, seperti jangan suka menipu orang, pantang menyerah, dan lain-lain. Sekian review dari saya, terima kasih.